Nama saya Hani. Asli saya dari Madura, Pak Ustadz. Sekarang saya tinggal di Kepanjen. Hani? Oke. Masih deg-degan. Saya sedikit bercerita, Pak Ustadz. Saya sudah berumah tangga 6 tahun. Sampai saat ini saya nggak berani mudik. Beberapa 2 tahun ini saya nggak berani mudik karena memang saya itu berada di fase benar-benar di lingkungan saya itu saya dihujat gitu, karena masih belum memiliki keturunan kayak gitu. Jadi saya baru kalau misalkan kangen sama ayah ibu saya cuman menyuruh beliau ke rumah saya kayak gitu. Karena saya itu sampai dikatain mandul kayak gitu, Pak Ustadz. Sampai saya tuh nggak berani mudik kayak gitu. Dan saya juga kasihan sama ayah ibu saya. Karena beliau jadi kemakan omongannya kayak gitu, Pak Ustadz. Dan dulu waktu saya masih belum menikah, waktu di umur saya 20 tahun, itu saya dapat hujatan lagi seperti itu. Dikatain perawan tua, belum nikah-nikah dan sebagainya. Dan waktu itu saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan di umur saya yang 25 tahun, karena menurut saya di umur 25 tahun itu seorang perempuan sudah mulai benar-benar siap kayak gitu, Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya di umur 25 tahun saya bisa menikah seperti itu, Pak Ustadz. Dan alhamdulillah di umur 25 tahun saya nikah, Pak Ustadz. Jadi rasanya itu saya hal yang dikatakan saya perawan tua dan sebagainya, saya rasanya bisa ngebahagiain kedua orang tua saya kayak gitu, Pak Ustadz. Saya udah menikah saya gitu. Dan sekarang giliran saya sudah nikah, ternyata benar kata Pak Ustadz tadi, tidak ada habisnya seperti itu. Kata-kata hal yang menyakitin untuk diri kita kayak gitu. Dan bagaimana Pak Ustadz untuk saya menghadapi semua ini kayak gitu. Karena di saat ini di umur saya sudah di kepala 3 ini saya masih belum memiliki keturunan. Bukannya saya tidak mau Pak Ustadz kayak gitu. Cuman saya sampai takut Pak Ustadz untuk mudik kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya kangen sama ayah ibu saya tuh baru kemarin di hari Rabu kemarin ayah ibu saya kesini. Saya bahagia Pak Ustadz. Saya rasanya kayak oh ini ya rumah tangga yang sesungguhnya lengkap, ada bapak ibu saya di samping saya. Kalau misalkan saya kangen, saya tinggal meluk. Saya pengen masakannya beliau, saya tinggal makan aja kayak gitu. Tapi di satu sisi saya memikirkan kata-kata itu, Pak Ustadz. Jadi ini yang saya rasakan kayak gitu, Pak Ustadz. Mengasingkan diri atau meninggalkan secara zohir, secara fisik, yaitu dengan cara uzlah. Apa yang Mbak Hani lakukan itu bagian dari uzlah. Mbak Hani nggak ketemu mereka, Mbak Hani menghindar dari mereka, bahkan Mbak Hani nggak berani pulang demi menjaga kesehatan mental Mbak Hani karena belum siap untuk bertemu dengan mereka. Itu pernah dilakukan oleh Sayyidah Maryam. Nanti Mbak Hani bisa baca di dalam surat Maryam. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyah. Ketika Maryam hamil, tapi dia nggak punya suami, dan dia takut akan menjadi bulian orang-orang Bani Israel, akhirnya Sayyidah Maryam intabazat. Beliau mengasingkan diri makanan qasiyah, ke tempat yang sangat jauh. Itu bagian dari uzlahnya Sayyidah Maryam. Kapan Sayyidah Maryam balik? Setelah mental beliau kuat. Setelah beliau melahirkan bayinya. Kenapa? Ketika hamil beliau takut kalau mental beliau terganggu, nanti dampak psikisnya kepada anak. Dan itu kan nurun, apalagi lagi hamil gitu ya. Makanya beliau pengen lahir dalam keadaan damai, setelah nanti lahiran baru beliau siap untuk menemui mereka. Dan menemui mereka pun dikuatin lagi oleh Allah dengan cara diam, jangan direspon. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yaum insiyah. Kalau kamu ketemu mereka, kata Allah, bilang aku gak akan ngomong hari ini karena aku lagi puasa bicara. Itu brief dari Allah kepada Maryam sebelum ketemu mereka. Artinya jangan respon mereka, jangan replay komen mereka, jangan kamu berdebat dengan mereka, diam aja. Terus kalau saya diam mereka ngomong gimana dong? Nanti aku yang akan bicara dengan mereka, kata Allah.
Gimana cara Allah bicara dengan mereka? Allah menjadikan bayinya Maryam bisa berbicara kan untuk membela ibunya. Nah jadi ada dua fase yang dialami oleh Sayyidah Maryam. Pertama dia fase uzlah. Setelah dia kuat untuk bisa ketemu dengan Bani Israel, maka dia pulang, masuklah ke fase hijrah. Jadi udah nggak mengasingkan diri, tetapi udah mampu untuk mengabaikan mereka. Udah mampu untuk tidak merespon mereka. Maka setiap kita faham kemampuan kita masing-masing. Uzlahkah atau hijrahkah? Tapi mudah-mudahan kita bisa sampai ke level hijrah ya. Karena kalau uzlah terus kan agak repot juga ya. Nggak pernah pulang, nggak ketemu dengan orang-orang yang menyakiti kita. Karena hidup realitasnya emang akan selalu ketemu dengan orang kayak gitu. Di kantor, di tetangga, dimanapun kita berada, ada aja orang kayak gitu. Di sosial media apalagi gitu. Kalau kita selalu menghindar, rasanya kita kayak nggak realistis juga. Tapi untuk awal-awal belajar menyehatkan mental nggak apa-apa, uzlah dulu aja. Nanti begitu udah kuat sambil minta kepada Allah dikuatkan, maka kemudian kita belajar untuk hijrah. Fase udah bisa cuek, fase udah nggak terganggu lagi dengan ucapan mereka. Memang terganggu tapi nggak benar-benar merusak kesehatan mental kita. Mudah-mudahan Bahani segera bisa sampai ke fase hijrah. Dan pastinya yang lebih penting lagi, semoga Allah memperkenankan doa Bahani diberikan keturunan. Tapi jangan berputus asa meminta Bahani. Nabi Ibrahim meminta keturunan 50 tahun. Nabi Zakaria meminta keturunan juga 50 tahun. Saya percaya sesuatu yang ditunda oleh Allah itu pasti istimewa. Ketika Allah menunda anak bagi Ibrahim, sekali punya anak, dua-duanya keren. Yang satu Ismail, yang kedua Ishak. Ismail diberikan gelar Ghulamun Halim. Ishak diberikan gelar Ghulamun Alim. Apa itu Ghulamun Halim? Anak yang penyabar, gak pernah marah. Apa itu Ghulamun Alim? Anak yang banyak ilmu, cerdas luar biasa. Zakaria juga gitu. Ketika ditunda gak punya anak 50 tahun, sekalinya punya anak yang luar biasa. Walam yaj'al ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kamu akan punya anak namanya Yahya. Allah yang ngasih nama. Makanya ketika saya punya anak laki-laki pertama, saya nggak mikir panjang namanya Yahya. Kenapa? Itu nama dari langit, bukan dari Google. Itu nama dari langit. Allah sendiri yang ngasih, langsung namanya Yahya. Karena saya sangat concern dengan isu Palestina, saya juga ngefans dengan salah satu pejuang Palestina namanya Yahya Ayyash. Saya kasih nama anak saya Yahya Ayyash. Saya berharap dia kelak jadi insinyur, dia menjadi seorang mujahid yang membantu kaum muslimin. Pas dia udah SD saya tanya ke dia, abang cita-citanya pengen jadi apa? Saya nggak pernah ngedoktrin apapun. Cita-cita abang pengen jadi apa? Pengen jadi insinyur bah. Emang abang pengen bikin apa? Aku pengen bikin robot drone yang kecilnya sekecil nyamuk, mau dikirim ke Israel sebagai drone mata-mata. Masya Allah, ini sesuai dengan nama Yahya Ayyash. Makanya saya percaya banget dengan nama itu. Allah kasih nama anaknya Zakaria Yahya. Bukan terserah kamu deh mau ngasih nama apa. Enggak, Allah sendiri yang ngasih nama. Udah gitu kata Allah, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Samiyya itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Sami mawon. Bahasa Sundanya sami-sami. Jadi sami itu bahasa Arab. Apa arti sami? Sama. Tidak ada anak yang sama seperti dia sebelumnya. Saking uniknya Sayyidina Yahya alaihissalam. Jadi saya percaya ketika Allah menunda sesuatu yang kita inginkan, berarti sesuatu itu adalah sesuatu yang istimewa. Semoga Mbak Hani akan diberikan keturunan dan keturunannya istimewa insya Allah.